Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita sehingga kita di bulan Ramadan ini masih diberikan kekuatan untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan syafaatul uzma darinya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Letris Indonesia 2 yang berbahagia, memasuki bulan suci Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Selain ibadah wajib, ibadah sunnah sebaiknya kita lakukan di bulan suci ini. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat atau kasih sayang Allah, dan bulan yang apabila di dalamnya kita melakukan ibadah, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Ya, tentunya selain ibadah wajib termasuk juga ibadah sunnah. Berikut ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah? Karena Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan lebih banyak bersedekah. Lalu pertanyaannya, apa yang mau kita sedekahkan? Ya, berhubung dengan bulan Ramadan, maka yang bisa kita sedekahkan misalnya memberi makan orang yang sedang berpuasa. Jadi maksudnya ketika nanti masuk waktunya berbuka, ya, kita dianjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala ya sesuai dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang puasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang didapati oleh orang yang berpuasa itu. Kemudian ibadah sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah ibadah sunnah yang hanya bisa dikerjakan di bulan suci Ramadan. Maka dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih di malam-malam bulan suci Ramadan. Mengapa kita dianjurkan untuk sholat tarawih? Karena Rasulullah SAW bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang telah lalu akan Allah hapus semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga ibadah sholat sunnah di malam-malam bulan suci Ramadan, ya, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan
Al-Quran, di mana bulan Ramadan adalah bulan di salah satu malamnya tempat diturunkannya Al-Quran. Maka sangat dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan tentang Al-Quran insya Allah akan mulia. Bulan Ramadan dengan keistimewaannya, dengan kemuliaannya daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian malam Lailatul Qadar dengan kemuliaannya, mendapatkan kemuliaannya karena Al-Quran lebih mulia daripada malam-malam lain. Maka orang-orang yang memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan dengan kemuliaan bulan Ramadan, ya maka insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini menggunakan momentum bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan yang keempat, yaitu i'tikaf. I'tikaf adalah cara kita untuk, atau cara seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'tikaf adalah berdiam diri, bisa di masjid, bisa di musolah, ataupun di tempat-tempat lain yang sekiranya di dalam i'tikaf itu bukan hanya berdiam diri, tetapi mengisi diamnya tersebut dengan ibadah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan amalan-amalan kebaikan lainnya, atau amalan-amalan sunnah lainnya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, dianjurkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui i'tikaf. Kemudian mengapa kita harus i'tikaf? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh bukti kita sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Jadi kalau kita ditanya apakah kamu hamba Allah? Ya memang banyak orang-orang yang mengaku kalau ditanya kayak gitu pasti jawabnya, "Oh, saya hamba Allah." Tapi buktinya apa? Ketika kita mencintai seseorang, kita mencintai perempuan, ya pasti yang ditanya adalah bukti cintanya apa. Nah, tapi sangat disayangkan ketika kita ditanya tentang bukti taat kita, ya, bukti kita seorang hamba kepada Allah itu, kalau ditanya kita bingung jawabnya. Maka apa buktinya? Apa bukti kita sebagai hamba Allah yang taat? Yaitu melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang bisa membuktikan bahwa kita memang hamba Allah gitu. Melalui tadi i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah dengan diisi amalan-amalan soleh. Mudah-mudahan dengan momentum bulan Ramadan ini kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini. Dengan begitu, dengan pengampunannya, dengan rahmat Allah yang diberikan di bulan suci Ramadan itu kita dapatkan dengan amalan-amalan sunnah tadi. Pengampunan tadi kita sudah bahas, ya, dengan melakukan sholat tarawih kita mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian dengan membaca Al-Quran, ya, kita mendapatkan kemuliaan dari membaca Al-Quran. Dari i'tikaf, ya, dari i'tikaf kita bisa mendapatkan kemuliaan, ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kultum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nuridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.